Mengetahui bagaimana menghitung berat daging dan jeroan dari seekor sapi kurban. Oleh M. Hairul Arifin, Purnabakti Kementan, alumni Unair. Perayaan Idul Kurban sebentar lagi akan dirayakan oleh umat Islam di seluruh dunia. Mereka akan melaksanakan salah satu kewajibannya menyembelih ternak ruminansia kambing, domba, unta, sapi dan kerbau. Khususnya untuk penyembelihan ternak sapi, berikut ini adalah semacam pedoman umum. Berapa kilogram daging dan jeroan yang layak dikonsumsi dari seekor ternak sapi yang telah disembelih secara halal? Data ini berdasarkan parameter hasil survei karkas yang diperoleh berdasarkan hasil survei karkas oleh Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan, bersama IPB tahun 2012 dilengkapi dengan data lainnya yang diolah oleh penulis. Ayo kita mulai penghitungan daging dan jeroan sapi. Sebelumnya kita perlu tahu apa itu pengertian karkas. Karkas adalah bagian badan sapi yang telah disembelih secara halal. Sudah dikuliti. Dikeluarkan darah dan jeroannya. Dipisahkan kepala dan kakinya dari lutut ke bawah. Serta dipisahkan organ reproduksi, ekor dan lemak yang berlebih. Oke, kita mulai dengan menghitung karkas dan daging murni, tanpa tulang, atau boneless. Perlu diketahui, biasanya berat karkas sapi sekitar 50–51% dari berat hidupnya atau berat badan, disingkat BB ternak. Sedangkan untuk menghitung daging murni kita hitung 70% dari berat karkas sapi tersebut. Disimak ya cara penghitungannya. Misal, diketahui berat hidup seekor sapi adalah 350 kg, kilogram kita singkat dengan kg. Sekarang kita mulai dengan penghitungan berat daging. Pertama dimulai dengan perhitungan berat karkas sapi, yang berdasarkan parameternya yaitu 50% dikali berat hidup. Oke, kita hitung berat karkas sapi sesuai rumus. Sama dengan 50% dikali 350 kg, hasilnya sama dengan 175 kg. Jadi, berat karkas dari sapi yang berat hidupnya 350 kg adalah 175 kg. Penghitungan kedua adalah menghitung daging murni tanpa tulang atau boneless. Dengan rumus, daging murni sama dengan 70% dikali berat karkas sapi. Sebelumnya, sudah kita ketahui berat karkas sapi adalah 175 kg. Oke, kita mulai menghitung. Menggunakan rumus, daging murni sama dengan 70% dikali 175 kg, hasilnya sama dengan 122,5 kg. Jadi berat daging murni dari karkas sapi adalah 122,5 kg. Oh iya, perlu diingat ya teman-teman, selain daging murni tersebut, akan didapat juga daging dari poin ketiga, yaitu daging yang melekat pada kepala, di pipi dan sekitarnya yang besarnya 4% dari berat hidupnya. Kita hitung menggunakan rumus 4% dikali 350 kg, hasilnya sama dengan 14 kg. Selanjutnya poin keempat, dari kaki. Juga diperoleh daging otot, yang berat rata-ratanya pada seekor sapi berkisar 4,5 kg pada 4 kakinya. Terakhir yaitu poin kelima dari berat ekor, sebesar 0,7% dari berat hidup sapi. Kita hitung menjadi 0,7% dikali 350 kg, sama dengan 2,5 kg. Setelah menghitung daging dari semua poin tadi, selanjutnya kita dapat menghitung jumlah daging yang akan diperoleh dari seekor sapi, yaitu dengan menjumlahkan daging murni, ditambah daging kepala, ditambah daging kaki, ditambah daging ekor. Jadi jumlah daging sama dengan 122,5 ditambah 14, ditambah 4,5 ditambah 2,5 kg, hasilnya sama dengan 143,5 kg. Kita bulatkan menjadi 144 kg. Jadi hasil akhir penjumlahan daging pada sapi dengan berat hidup 350 kg adalah 144 kg. Alhamdulillah teman-teman, kita berhasil mendapatkan jumlah daging yang akan diperoleh dari seekor sapi. Setelah melakukan penghitungan berat daging, selanjutnya kita melakukan penghitungan berat jeroan. Jeroan terbagi atas dua jenis, yaitu 1. Jeroan merah seperti jantung, hati, limpa, ginjal dan paru. 2. Jeroan hijau yaitu perutan atau babat dan usus. Perlu kita ketahui, biasanya berat keseluruhan jeroan baik merah dan hijau adalah 10% dari berat karkas.
Jadi kita hitung dengan rumus, 10% dikali 175 kg hasilnya sama dengan 17,5 kg. Sehingga jeroan yang layak dimakan berjumlah 17,5 kg dari seekor sapi. Oke, sekarang kita akan mengetahui total berat daging dan jeroan dari seekor sapi kurban. Dengan menjumlahkan berat daging ditambah berat jeroan, yaitu 144 kg ditambah 17,5 kg, sama dengan 161,5 kg. Untuk pembagian jumlah yang akan diberikan kepada para mustahik, tergantung kebijaksanaan panitia kurban. Bila setiap mustahik masing-masing mendapatkan 1 kg, maka dari seekor sapi 350 kg, akan dapat diberikan kepada 161 orang. Mari berkurban bagi yang mampu. Terima kasih.